Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, maka nama Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. kita percaya kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara sekalian kita membuka Alkitab kita. Surat Filipi pasal 1 ayat 22. Surat Filipi pasal 1 ayat 22. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Puji Tuhan. Setiap kita yang diizinkan Tuhan lahir ke dunia ini, Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai tujuan-tujuan yang mulia dalam hidup kita. Bukan sekedar menjalani hidup secara rutin setiap hari dan seterusnya. Tetapi dalam konteks sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidup ini. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dan hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang sudah kita baca. Dalam ayat 21, Paulus katakan dia terlebih suka kembali kepada Bapa di sorga. Berdiam dengan Bapa di sorga. Tetapi juga kemudian dalam ayat 22 dia katakan tetapi jika aku harus hidup, jika Tuhan masih mengizinkan untuk hidup di dunia ini, Paulus katakan itu berarti bagiku bekerja memberi buah, menghasilkan sesuatu. Saudara, kalau kita berbicara tentang bekerja memberi buah, itu berbicara tentang proses. Ya. Itu suatu proses. Tidak ada buah yang jatuh dari langit. Kita tidak pernah memetik buah dari sesuatu yang tidak pernah kita tanam. Jadi kalau sampai pada buah, itu berarti ada suatu proses yang harus dimulai di mana kita menanam benih. Ada sesuatu yang kita tanam, ada sesuatu yang kita taburkan. Sehingga kemudian ada proses pertumbuhan dan kemudian terakhir adalah menghasilkan buah. Dan itu kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
supaya kita menghasilkan buah. Ada buah pertobatan, buah terang, buah Roh Kudus, buah-buah kebaikan. Itu yang dimaksud Paulus menghasilkan, memberi buah. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa sampai kepada menghasilkan buah, itu ada proses yang dimulai dari kita menabur benih. Dan untuk menabur itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Mari kita lihat di dalam Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Ini awal dari suatu proses panjang untuk menikmati dan menghasilkan buah. Yaitu dimulai dengan menabur benih. Dan dikatakan di sini, ternyata menabur benih itu, saudara, bukan hal yang mudah. Seringkali harus disertai dengan tangisan, ada air mata. Tidak mudah. Sebab ketika kita menabur sesuatu yang baik, itu membutuhkan pengorbanan. Seringkali kita harus dituntut untuk harus melepaskan hak kita untuk menabur. Tetapi Alkitab memberi jaminan bagi kita bahwa mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Rasul Paulus mengerti betul bahwa proses untuk mendapatkan hasil itu tidak mudah. Tidak mudah. Tetapi yang pasti ketika seseorang menabur benih, yang ada dalam pikirannya, satu waktu saya akan mendapatkan hasilnya. Kan begitu. Dan Alkitab katakan seringkali disertai dengan air mata. Dengan tangisan. Oh, ada banyak tantangan. Ada banyak situasi dan kondisi yang memaksa kita untuk tidak menabur. Tidak menabur kebaikan. Supaya kita tidak mendapatkan hasil. Saudara-saudara, dan inilah yang dimaksud oleh pemazmur, menabur dengan mencucurkan air mata. Ada tekanan di sana. Tetapi dalam ayat 26, ayat 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang berjalan maju, tantangan boleh datang, ujian boleh datang, percobaan boleh datang. Tapi ayat ini katakan, orang berjalan maju. Harus tetap maju. Tantangan itu tidak boleh menghalangi kita untuk menabur benih-benih kebaikan. Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Ayat 9 dan ayat 10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi masih ada kesempatan,
Kesempatan itu yang Rasul Paulus katakan, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja menghasilkan buah, memberi buah. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan masih hidup sampai sekarang, saudara, Rasul yang sama dalam surat Galatia katakan, itulah kesempatan untuk menabur, berbuat kebaikan. Dan ketika kita tidak menjadi lemah, maka kita akan menuai pada waktunya. Seringkali yang melemahkan kita adalah tantangan. Ketika kita mau berbuat baik, ada saja orang yang nyinyir, usil. Itu dia ada maksud apa ya? Kan begitu. Ada maksud apa itu? Dia berbuat baik, dia berkorban dan sebagainya. Itu tantangan yang dihadapi. Sehingga dikatakan, kalau kita tidak menjadi lemah, ada banyak hal yang bisa melemahkan kita. Untuk tidak berbuat baik. Tapi seperti yang kita baca dalam kitab Mazmur tadi. Orang berjalan maju. Tetap maju, saudara. Ya. Sebab itu dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan, saya selalu katakan, jangan dengar apa kata orang. Ya. Jangan dengar apa kata orang. Tapi dengar apa kata firman Tuhan. Katakan amin. Ya. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah sering melihat contoh di dalam kitab Kejadian pasal 26 tentang bagaimana Ishak harus menabur benih di tahun kering. Di hari-hari yang sulit, tidak ada penghasilan, tidak ada orang mau menabur, tahun-tahun kering. Menabur benih pada tahun-tahun seperti itu bodoh secara manusia. Konyol itu. Tidak akan ada menghasilkan. Tetapi kenapa Ishak mau melakukan itu? Coba kita lihat sebentar. Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26. Kita baca mulai ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu dan seterusnya. Ketika timbul kelaparan, kesulitan ekonomi. Hari-hari ini di mana-mana orang bicara ini sekarang sulit. Ekonomi sedang lesu. Saudara, soal keadaan ekonomi yang merosot bukan baru sekarang, sudah dari dulu. Ada banyak faktor yang menyebabkan. Nah, dalam peristiwa Ishak ini karena kekeringan. Dia sudah berencana mau pergi ke Mesir. Tuhan tahu isi hati daripada Ishak. Dia mau cari pertolongan di Mesir. Apa itu Mesir? Hal duniawi. Tapi Tuhan bilang jangan pergi ke sana. Tinggal di sini. Tuhan kasih jaminan. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Ada jaminan dari Tuhan. Yang memberi jaminan bukan konglomerat.
bukan pengusaha besar. Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Bagaimana tanggapan daripada Ishak terhadap firman Tuhan? Ayat 6. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia percaya kepada firman Tuhan dan dia mentaatinya. Seringkali kita percaya, tapi kita tidak mentaati firman. Oh, dia berpegang kepada janji Tuhan. Dia tidak pergi kemana-mana. Sebaliknya kemudian dalam ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Haleluya. Dia tidak pergi ke Mesir. Tetapi dia juga tidak berpangku tangan. Tuhan bilang tinggal di sini jangan ke Mesir. Oke, saya taat. Lalu diam saja nanti itu gandum atau apa jatuh dari langit. Oh, tidak seperti itu. Dia melakukan sesuatu. Ada aksi yang dilakukan oleh Ishak. Yaitu apa yang ada padanya. Benih yang ada padanya. Stok yang masih ada padanya. Yang disimpan mungkin untuk masa kelaparan itu. Dia taburkan semua. Menjadi benih yang ditaburkan oleh Ishak. Pada tahun itu juga tahun kekeringan. Ishak menabur. Tidak masuk di akal. Tidak masuk di akal. Mungkin orang-orang dari Ishak yang disuruh untuk menabur itu. Mungkin mereka saling bertanya saudara, kita punya bos ini. Soalnya pakai otak lah itu. Ya. Ini pekerjaan sia-sia. Pekerjaan sia-sia. Tapi saya mau katakan firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ekonomi boleh sulit. Tapi mari kita belajar berpegang kepada janji Tuhan. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tapi bukan lalu berdiam diri, berpangku tangan. Tidak. Bekerja. Pengkhotbah katakan, jikalau engkau memperhatikan angin, engkau tidak pernah menabur. Apa itu? Situasi dan kondisi, cuaca. Sudah biasa di NTT ini kalau sudah ada tanda-tanda mau hujan baru mereka tofa kebun, baru siap-siap menabur, bukan? Tapi dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, tidak bisa seperti itu. Jikalau engkau senantiasa melihat angin, melihat awan, engkau tidak akan pernah menabur dan engkau tidak akan pernah menuai. Situasi dan kondisi apapun, sesulit apapun, tidak boleh membatasi kita untuk menabur kebaikan. Katakan amin. Lakukan. Kenapa Ishak begitu berani melakukan? Menabur dari apa yang ada padanya, ditaburkan. Kenapa dia begitu berani? Ini bukan spekulasi, saudara. Kalau pengusaha pedagang seringkali spekulasi, bukan? Dan itu untung-untungan. Ishak bukan spekulasi. Lalu kenapa dia lakukan? Kembali kepada ayat 2 tadi. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan kita tidak pernah dibatasi oleh situasi dan kondisi. Tuhan kita tidak pernah terdesak dengan situasi yang sulit. Tidak ada. Tuhan kita tidak pernah dibatasi oleh kesulitan ekonomi. Dan Tuhan mau kita juga percaya kepada apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Karena Tuhan mau buktikan bagi kita bahwa janji Tuhan ya dan amin. Apa yang terjadi kita baca di sini. Lalu ia mendapat hasil 100 kali lipat.
Sesuatu yang sangat tidak masuk di akal. Jangankan berhasil, tumbuh saja mungkin tidak bisa. Tanah kering, tidak ada hujan. Tapi firman Tuhan menyatakan kepada kita, dia menuai 100 kali lipat, artinya apa? Sempurna. Berkat Tuhan selalu sempurna bagi saudara dan saya. Itu berkat Tuhan. Kita sedang hidup di hari-hari yang sulit, saudara. Di akhir zaman ini. Ini belum apa-apa. Karena firman Tuhan katakan nanti dalam kitab Wahyu pasal 6, coba kita lihat. Wahyu pasal 6. Apa yang kita alami sekarang belum seberapa kalau dibandingkan dengan apa yang akan terjadi kemudian. Wahyu pasal 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini akan terjadi, pasti terjadi. Ini firman Tuhan. Ada masa di mana saudara dan saya akan hadapi kenyataan ini. Dikatakan secupak gandum sedinar harganya. Secupak gandum itu kurang lebih 1/3 liter. Harganya 1 dinar. 1 dinar pada waktu itu hasil pekerjaan 1 hari. Upah untuk 1 hari. Saya tidak tahu persis upah regional di daerah kita berapa per bulan. Lalu kita bagi per hari. Ya. Upah bekerja 1 hari cuma bisa beli 1/3 liter gandum. Atau beras. Lalu untuk 1 keluarga. Waduh, itu sama sekali tidak mungkin. Tapi itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Kesulitan yang sangat luar biasa dalam kehidupan ekonomi. Tetapi kemudian kita baca di sana, tetapi janganlah dirusakkan minyak dan anggur. Haleluya. Apa itu minyak dan air anggur? Kehidupan orang percaya. Itu kehidupan anak-anak Tuhan yang berpegang kepada janji Tuhan. Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kenapa tidak dirusakkan? Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kenapa minyak dan anggur itu tidak akan tersentuh? Ada jaminan di sana. Karena engkau sudah menuruti firman-Ku, Aku pun akan melindungi engkau. Katakan amin. Itu janji Tuhan. Tapi seringkali kita ragu, apa iya, apa mungkin. Semua orang juga susah. Ya, Alkitab katakan pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, mencobai semua manusia. Itu kata firman Tuhan. Dan itu pasti terjadi. Tetapi sangat membanggakan bagi kita. Karena engkau sudah menuruti firman-Ku, Aku akan melindungi engkau. Dan kalau Tuhan yang lindungi, saudara, bukan jaminan dari siapa-siapa yang, oh ya nanti saya kasih modal. Cara Tuhan melindungi jauh melampaui akal dan pikiran kita manusia. Seperti apa yang dialami oleh seorang Ishak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi untuk menghasilkan buah harus bekerja. Itu yang Paulus katakan. Itu berarti bagiku bekerja.
Ishak sudah bekerja begitu rupa, menabur. Walaupun situasi tidak memungkinkan. Tapi kemudian dia memperoleh hasil. Nah saudara-saudara, bekerja untuk memberi buah. Ada proses. Bekerja mulai dari menanam, menabur benih. Di sana ada kesulitan. Saudara-saudara, bekerja artinya berjeri lelah. Berkeringat. Berjeri payah. Tapi ketika kita kerjakan semua itu dengan berpegang kepada firman Tuhan. Kita melihat dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Ada jerih payah, ada jerih lelah. Mana ada orang kerja tidak lelah? Pasti lelah. Pasti ada kepayahan di sana. Tapi tetap menabur. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui melayani pekerjaan Tuhan. Dan Alkitab bilang, persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan. Katakan amin. Tuhan memperhitungkan semua apa yang kita buat. Taburan-taburan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Diperhitungkan oleh. Bahkan air mata kita karena berbagai tekanan hidup di mana kita terus menabur. Pemazmur katakan ditampung Tuhan pada kirbat. Saudara mungkin tidak pernah tampung air matamu kan? Yang tampung air matamu tisu dan sapu tangan. Tuhan menampung air mata kita. Tetapi air mata yang seperti apa yang ditampung oleh Tuhan? Air mata seperti Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Itu yang ditampung Tuhan. Dan Tuhan kembalikan dengan hasil yang luar biasa. Bukan air mata yang Tuhan besok beta sudah ada beras lah. Ini lagi susah. Beta pun usaha hampir-hampir sudah jalan lah. Oh bukan itu. Ya. Malaikat bilang, Tuhan dia ada menangis. Tuhan bilang jangan dengar itu. Itu tangisan sayang diri. Tidak pernah menabur, sekarang baru minta segala macam. Tidak ada. Tapi puji Tuhan yang hadir di sini tidak ada seperti itu. Haleluya. Yang di sana-sana. Yang di Toraja banyak. Saya baru dari Toraja. Ya. Haleluya. Berikut saudara. Yesus katakan, Bapakku bekerja dan aku pun bekerja sampai hari ini. Yesus diberi kesempatan oleh Bapaknya 3,5 tahun untuk melakukan kehendak Bapa. Dia telah menabur benih-benih firman Tuhan. Injil, kabar baik, dia sudah taburkan. Begitu banyak orang yang telah menerima itu. Begitu banyak orang, ribuan orang yang ikut Yesus. Yang sudah alami, saudara, mujizat-mujizat daripada kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Walaupun dia dibenci, dimusuhi oleh orang-orang Parsi. Dan mencari jalan untuk membunuh dia. Apakah itu lalu membatasi dia untuk terus memberitakan Injil? Menabur benih kebenaran? Tidak.
dia diberi kesempatan oleh bapaknya 3,5 tahun. Dan sudah melakukan itu siang malam. Dan pekerjaan Yesus itu diakhiri dengan penyalibannya. Oh, satu pengorbanan yang sempurna. Yesus tahu persis akhir dari pekerjaannya adalah salib. Tidak ada orang yang mau seperti itu. Tetapi dengan salib itu, dia sudah menghasilkan buah. Saudara dan saya diselamatkan. Kita adalah buah-buah Golgota, buah-buah Kalvari. Kita diselamatkan oleh pekerjaan Yesus di atas kayu salib. Dia bukan cuma memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, benih-benih kebenaran, tetapi sampai kepada pengorbanan yang sempurna. Saudara, Yesus tahu persis bahwa dia akan berakhir, pelayanannya, pekerjaannya akan berakhir di kayu salib. Sebelum di kayu salib, dia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Kita semua tahu apa yang didoakan oleh Yesus. Bapa, kalau boleh lalukan cawan. Cawan sengsara ini lalukan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu jadi. Dia mengalami suatu tekanan jiwa yang begitu berat. Yang mungkin tidak ada orang yang alami seperti itu. Karena dia diperhadapkan kepada satu hukuman, tuntutan yang bukan karena kesalahannya. Bukan karena dosanya. Sehingga Alkitab katakan ketika dia berdoa sungguh-sungguh di Taman Getsemani pada tengah malam itu. Keringatnya mencucur seperti darah. Artinya apa? Ada satu tekanan berat bagi jiwanya. Tekanan yang sangat berat. Tekanan yang tidak dapat dipikul secara fisik manusia. Tapi Yesus telah melalui itu. Dia berdoa begitu rupa supaya dia mampu melewati salib itu. Yesus telah memenangkan salib itu di Taman Getsemani. Ketika dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu jadi. Dia telah memenangkan salib itu. Sebab itu ketika dia diseret dari satu pengadilan kepada pengadilan lain, mulai dari subuh itu sampai dia disalibkan, dia dihajar habis-habisan. Dia dihajar habis-habisan. Apakah dia marah? Tidak. Dan ketika dia di atas kayu salib, dia membuka mulutnya dan berkata, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang dibuat. Maka buah Golgota itu sempurna ada. Yang menghasilkan keselamatan bagi seisi dunia ini. Bapa bekerja sampai hari ini, aku pun bekerja juga. Bekerja untuk apa? Untuk melakukan kehendak Bapa. Kita adalah hasil dari Golgota itu. Sekarang gilirannya saudara dan saya yang harus bekerja menghasilkan buah. Buah apa itu? Yohanes 15. Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Katakan amin. Tujuannya apa? Untuk kemuliaan Bapa. Jangan kita jadi seperti pohon-pohon ara yang dikutuk oleh Yesus.
Karena Yesus tidak mendapatkan hasil apapun. Satu buah sekalipun Yesus tidak temukan pada pohon ara itu. Dan Yesus katakan, mulai sekarang engkau tidak akan menghasilkan apapun. Dan saat itu juga pohon ara itu kering, mati, sampai ke akar. Pohon ara adalah gambaran daripada umat Tuhan. Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang dikutuk karena tidak menghasilkan apapun. Apa yang kita sudah buat? Masih banyak kaum keluarga kita yang belum diselamatkan. Yang belum mengenal Yesus dengan benar. Yang belum memahami firman Allah dengan benar. Mereka perlu diselamatkan. Tujuannya apa? Kemuliaan Bapa di sorga. Katakan amin. Dan apa yang Yesus telah buat itu? Surat Filipi pasal 2 katakan. Karena itulah Allah sangat meninggikan dia. Dan memberikan dia nama di atas segala nama. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.